Hima. Oh, Kak Hima. Perkenalkan, nama aku Firda, Kak. Kak, sambil santai ya kita. Iya, ngobrol gimana? santai. Ini lagi pulang kerja atau gimana nih, Kak? Baru banget pulang kerja. Biasa tadi seperti biasa macet, terus ada keperluan sebentar beli peralatan buat kegiatan di kantor, terus baru nyampe deh. Oke, sorry nih aku jadi ganggu nih, Kak. Gimana? Kak, apa? Ini kan dalam keadaan era globalisasi begitu. Hmm. Maaf sebelumnya, usia Kak Hima berapa? Kalau boleh tahu? Tahun ini berarti 35, tahun depan 36. Oke, mantap, Kak. Nah, kita langsung berpoin aja kali ya. Nah, sebelumnya pernah nggak gitu ngerasain hal-hal yang kayak apa sih yang dipikirin sama Kak Hima di tahun-tahun sekarang nih, tentunya tahun 2005, 2025 gitu, yang ya tentang suka duka atau apa yang dirasain sama Kak Hima gitu. Oke, ini kalau secara keseluruhan ya menurut aku kan banyak nih sekarang berita online ya, lagi bencana di negara di Sumatera tuh. Oke. Kayak sedih banget ngeliat saudara-saudara kita di sana kena bencana. Jadi 2025 itu kayak gimana ya, kok begini sih, banyak dar-dedornya. Selain dari kondisi negara yang kayak gini, dari aku pribadi juga kayak tahun 2024 kemarin kan abis kena layoff ya, kantorku tutup, terus jadi kayak berarti ini masuk tahun kedua buat nyari kerja, ternyata tuh susah banget. Apalagi kan kayak di lowongan kerja tuh udah ada tuh maksimal umur 30, sedangkan aku 35. Jadi kayak ya udah, itu menurut aku suka dukanya gitu. Ya tadi dukanya ya, sukanya wah ternyata setidaknya masih bisa bertahan. Berarti udah 2 tahun ya? Gitu. Itu maaf kalau boleh tahu, itu swasta atau negeri atau multinasional begitu? Oh, kantornya kita startup swasta. Oh, startup. Persaingannya ketat ya, Kak ya? Ya. Sangat-sangat. Maaf kalau boleh tahu, sudah berapa tahun waktu itu bekerja di tempat tersebut begitu? Oke, jadi aku di sana itu dari 2009. Kantor itu tutup 2024 ya, berarti udah 13 tahun. Wah, 13 tahun, waktu yang tidak sebentar gitu untuk mengolah sebuah hal-hal yang mana Kak Hima sendiri kan sudah, berarti maaf, di jabatan apa kalau boleh tahu posisinya? Sebenarnya tuh karena startup ya, jadi memang di awal tuh uh, sebagai customer service. Terus nanti kan dilihat kinerjanya, KPI-nya gimana, terus ada jenjang karirnya naik gitu. Nah terakhir itu saya ada sebagai head commerce division, di mana pegang beberapa cabang-cabang di salah satu toko buku seperti itu. Nah, di Indonesia gitu ya, Kak? Ya, Bukan betul. di satu tempat aja? Di Indonesia. Kemudian kan apa namanya, perubahan industri yang terjadi di kantor juga jadinya ada pergeseran bisnisnya. Jadi saya pindah lagi nih. Nah terakhir itu pegang komunitas gitu. Tapi tetap di kantor yang sama ya? Sama. Wah, sudah melalang buana di kantor itu dengan divisi yang berbeda ya tentunya. Terakhir oke lah ya, karena layoff begitu tadi kan. Hal duka apa gitu selain ya aduh kok malah aku kena layoff nih? Atau bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana perjalanan kakak hingga akhirnya dia menuju ke hampir tahu bahwa berita ini kok begini ya gitu. Tentang sampai ke layoff-nya itu ya? Iya, betul. Oh, jadi awal tuh emang udah kayak gonjang-ganjing, seperti tiba-tiba ada pemotongan gaji. Kenapa nih kok dipotong efisiensi? Terus tiba-tiba lagi kok ada fasilitas yang dikurangin, misalkan. Itu tahun berapa? Awal-awal ini, akhir-akhir ini atau? Itu berarti 2022. Jadi pas COVID itu memang mengubah semuanya lah. Dari karyawannya total? Jadi kayaknya ada 1000-an, terus kayak ada gelombang layoff pertama itu 200, terus
layoff kedua dan akhirnya tutup permanen. Itu yang memang ketika mau tutup itu udah ada indikasi, bukan indikasi, kayak kayak ngerasa kok tiba-tiba gajinya dipotong gitu. Kenapa nih kok tiba-tiba banyak yang keluar, atau kok tiba-tiba banyak yang di layoff berkurang, terus ada pekerjaan yang berkurang gitu. Jadi oh ternyata emang kondisinya kayak gitu ya, COVID bisa berubah segalanya sih. Oke. Itu persentasenya dari 1 sampai 10 gitu. Berapa rasa kecewa atau rasa dari layoff itu apa sih yang Kak Ima sendiri rasain gitu? Oke, kalau level 1 sampai 10 itu sebenarnya di 9 ya. Kenapa Wah, nggak 10? udah. Iya, karena eh, aku tuh waktu itu udah berpikir akan stay di situ untuk seluruh hidupku gitu kan. Karena ya udah lingkungannya nyaman, pendapatannya bagus, fasilitasnya bagus, terus tiba-tiba ada layoff semua, tiba-tiba buyar tuh semua rencana. Terus tiba-tiba bingung, ini mau kemana ya gitu. Oke, pengalaman ada, tapi industrinya kan ada batasan umur gitu. Terus kalau untuk misalkan mau kembali ke level 0 lagi, itu juga sudah saya coba, tapi ternyata tetap aja mentoknya di usia. Jadi kayak ya lebih ke angka sebenarnya tuh lebih ke bingung, terus kemudian kayak mau sakit hati, tapi ya tutup juga kantornya, ya mau gimana gitu. Ya sedih sih. Tapi bagaimana caranya Kak Ima sendiri dalam situasi yang sekarang bahasanya terpuruk begitu, atau kita sebut kayak resiliensi begitu. Jadi bagaimana kakak tuh bisa bangkit hingga akhirnya di perjalanan yang sekarang gitu. Oke, jadi selama masa nganggur itu kan berarti ini masuk ke tahun 2024, mau masuk tahun kedua ya. Ya, jadi selain melamar pekerjaan, tentunya di sela-sela waktu tuh kumpul dengan orang-orang. Jadi setidaknya bisa ketemu orang, dapat insight baru. Contoh ikut komunitas klub buku, jadi ketemu oh ada informasi baru apa nih, karena kan udah nggak punya teman kerja ya, jadi nggak dapat informasi walaupun ada internet, cuman kan kita butuh koneksi dengan manusia. Terus yang kedua ya jalan-jalan, entah itu naik kereta, naik MRT, yang penting jangan diam sendiri di kosan gitu, soalnya nanti pasti kitanya diem tapi tembok seperti berbicara di kepala, jadi emang harus ketemu sama orang. Sisanya mencoba belajar hal-hal baru, kayak contoh apa sih yang bisa ningkatin skill. Aku belajar ngedit video di CapCut, nyoba-nyobain, terus coba desain-desain di Canva gitu, jadi buat iseng-iseng. Jadi waktu luangnya pokoknya jangan sampai bengong, kalau udah bengong udah tuh bengong gitu, ngapain ya, seperti kayak hidup buat apa sih, sampai pernah berpikir begitu ya? Iya. Harusnya ada alasan dong kita lahir gitu. Oh sip, bagus. Nah terus dari perjalanan itu gitu kan tadi Kak Ima sendiri merasa bahwa ya ngapain aku bengong di kosan gitu, sedangkan aku kan juga butuh dunia luar begitu ya Kak. Itu teman-teman menurut Kak Ima sendiri membawa hal positif atau negatif yang akhirnya sekarang apakah kakak ada pendapatan lain lagi selain kita cari pekerjaan gitu, atau bagaimana Kak? Silahkan bisa diceritakan. Oke, jadi kalau menurut aku yang terkait teman-teman ini pada akhirnya gini sih, ketika kita punya pendapatan, teman kita banyak yang mau deket-deket sama kita. Ketika kita nggak punya pendapatan, bukan berarti mereka nggak mau teman kita, sering diajak main tapi kita nggak bisa karena harus menghemat. Terus pada akhirnya mereka kayak kok susah banget sih diajak main, kenapa. Kalau yang positif pasti kayak gak apa-apa, datang aja buat ramean. Atau maupun kalau yang tanggapannya negatif, dia udah gak mau temenan nih, ya udah akhirnya akan tersortir sendiri sih gitu. Ya dampak positifnya ketika kita berteman, mereka suka kasih info ada freelance ini, bantuin ini, jadi ya lumayan dapat pendapatan buat ngopi-ngopi biar gak stres gitu. Berarti aman ya? Aman-aman. Maksudnya nggak sampai sekarang kan stresor semakin tinggi, otomatis dengan kurun waktu yang sekarang aja
uh, dunia sedang tidak baik-baik aja gitu, cari kerjaan aja susah gitu, sedangkan Kak Hima masih punya positive vibes gitu ya, baik itu di lingkungan maupun gabung dengan apa tadi, komunitas-komunitas gitu yang membawa banyak dampak hal positif gitu. Apa sih, pernah nggak Kak Hima sendiri merasa cemas gitu? Tadi kan Kak Hima bilang bahwa usiaku ini sudah 35 tahun gitu, bahwa bisa nggak ya dengan aturan-aturan Indonesia yang semakin banyak itu tahun 2026 nanti udah usia 36 gitu. Nah, hal apa yang mungkin merasa cemas atau apa yang Kak Hima rasakan? Oke, 2026 kecemasannya sebenarnya banyak, tapi yang penting Indonesianya kembali normal dulu deh. Maksudnya normalnya tuh gimana? Ya, jajaran pemerintahnya itu berjalan dengan baik, mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Kayak misalkan ya nggak korupsi, terus nggak asal ngomong. Jadi kan kayak bikin sakit hati gitu. Kecemasan lainnya, kalau misalkan nih pada akhirnya memang nggak dapet kerjaan di Jakarta atau di Indonesia, sedangkan butuh pemasukan, kayaknya opsi terakhir harusnya keluar deh. Keluar dari Jakarta, Keluar dari Indonesia, kabur aja dulu. Jadi harus tahun ini harus mempersiapkan sih, karena kan butuh hidup ya gitu. Kak Hima anak keberapa ya kalau boleh tahu? Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Oke. Apa hal yang membuat Kak Hima masih terus tetap bertahan gitu? Aku tetap harus punya penghasilan ya, ataukah untuk diri Kak Hima sendiri atau apa gitu? Oke. Seperti Kenapa aku harus tetap bekerja dan berpendapatan? Pertama, harus mandiri, terus masih suka main, masih suka nonton konser. Selepas dari itu semua, sebagai anak pertama pasti kayak jadi tumpuan keluarga gitu. Kadang kalau misalkan ada apa-apa pasti di call dari rumah, bisa minta tolong ini dulu kan dok, gitu. Apalagi kan adik-adik tuh masih ada sekolah dua, yang satu kuliah, satu anak SMA. Jadi kalau misalkan ini ya setidaknya bantu-bantu dikit walaupun nggak bisa banyak gitu. aslinya mana Kak? Dari Jawa Tengah. Wah, dengan tumpuhan yang tadi cukup banyak ya di pundak kanan kiri begitu, harus tetap fight begitu ya. Nah, sekarang kegiatan Kak Hima sendiri nih, dari awal sampai pagi apa gitu, atau apa yang sekarang lagi dirasakan benar-benar ya sudahlah gitu, aku bisa menerima dengan hal yang baik, atau hal baik apa sih, kebermanfaatan dalam hidup apa sih yang Kak Hima itu rasakan gitu? Kalau misalkan kegiatan sehari-hari, kebetulan aku sekarang lagi ada freelance, jadi Senin sampai Jumat bekerja seperti biasa 9 ke 5. Nah, akhir kontrakku Desember ini, apakah diperpanjang atau enggak nanti biasanya dikabarin tuh H-1, mungkin pas tahun baru. Jadi kita lihat ya apakah nanti di Januari akan dapat kabar baik atau enggak. Kalaupun nggak diperpanjang, setidaknya ada rezeki lain yang masuk, nggak harus dari freelance ini sih. Amin. Terus Sabtu Minggu biasanya aku berkegiatan antara kalau nggak kumpul sama main ukulele, ya kumpul-kumpul aja sama temen. Kalau enggak, kalau lagi capek tidur Netflix kan gitu, nonton anime yang bikin semangat, contohnya adalah One Piece gitu, karena harus mencari harta karun. Saya harus mencari harta karun itu. Oke, kita yang ngejar kegiatan itu gitu. Nah, sekarang terakhir nih Kak, tadi kan belum terjawab nih. Ceritakan gitu kebermanfaatan dalam hidup Kak Hima ya di usia sekarang, yang sekarang kita juga nggak tahu nih nanti Kak Hima sendiri tanggal 1 atau tanggal 31 diumumkannya seperti apa. Tapi menurut Kakak itu hidup itu apa sih? Dan ya kita sebagai individu gitu, nah itu seperti apa gitu, Kakak pingin ngelakuin apa, atau yang bermanfaat dalam hidup Kakak itu apa gitu? Oke, sekarang ini menurut aku yang bisa aku lakukan sekarang adalah
melakukan yang terbaik dulu untuk diriku sendiri. Nanti kalau misalkan aku udah ajak bisa merangkul semuanya gitu. Mungkin yang bisa aku share, mungkin ini bermanfaat atau enggak aku kurang tahu ya. Aku rutin donor darah sama kadang ikut volunteer, ada kegiatan lah buat ke kayak perkampungan-perkampungan buat ngajak anak-anak itu main, terus bagi-bagi sembako gitu ada. Wah keren ya, Terus gak berhenti berarti Senin sampai itu Minggu biasanya ya. weekend ya, Oh, Sabtu oke. Minggu tergantung jadwalnya gitu kan. Terus kalau ditanya hidup ini kayak gimana, aku pikir hidup itu sebelumnya ya kayak berhenti di usia, aku kayak berasa sadar hidup itu kayak di usia tuh kayak 20, iya usia ya sekitar 20-an kayak baru sadar hidup. Maksudnya kenapa baru sadar hidup, kan biasanya kan ikut orang tua ya, ikut atur aja orang tua, semua udah diatur, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana gitu kan. Pas usia dulu kayak titik balik, oh udah harus apa-apa sendiri nih gitu, kayak misalkan kuliah sendiri, nentuin tujuan hidup sendiri. Sebelumnya ketika aku udah stabil, aku udah tahu nih mau ngapain step by stepnya, aku punya target. Ketika semua udah buyar waktu pas di lay off, itu udah seperti tidak ada tujuan hidup lagi. Setidaknya bisa melakukan yang baik daripada yang kemarin tuh udah kayaknya udah oke deh sepertinya. Jadi kayak nggak muluk-muluk, nggak nyampe target gitu loh, targetnya apa. Intinya ya hidup bentuk bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sama percaya satu sih, pasti ada satu alasan kenapa kita bisa dilahirkan di dunia ini. Mungkin ada yang iri dengan hidupku yang sekarang, yang aku nggak tahu. Tapi ya sama ini sih, katanya tuh setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya, tinggal sabar aja. Cuma nggak tahu nih sabarnya sampai kapan. Pasti itu sih. Siap, termotivasi. Oke, berarti nah kalau saya simpulkan ya untuk Kak Hima, banyak aktivitas-aktivitas yang Kak Hima sendiri ini lakukan gitu, bahkan dari Senin sampai Jumat udah kerja gitu, sekarang lagi dapat freelance gitu kan, terus Sabtu sampai Minggu pun bahkan kegiatan gitu yang mengikuti banyak komunitas yang tadi sampai saya lupa apa aja, ada ukulele, ada kegiatan sosial yang selalu diikuti oleh Kak Hima. Itu sangat-sangat bermanfaat sih Kak, bukan sesuatu hal yang mudah untuk orang itu, nggak punya capek bahasanya begitu, tapi daripada ngelangut kan gitu menurutnya Kak Hima kan. Kadang kepikirannya apa itu hanya personal branding, padahal dalam hatinya aduh gimana ini Personal branding yang gimana maksudnya? Wah ceria, banyak aktivitas. Sebenarnya ya biar gak kepikiran. Jadi tapi untungnya ke jalan yang positif. Iya. Gitu. Kan juga nggak merugikan siapa-siapa kan. Insya Allah tidak ada yang dirugikan. Oke. Dari kegiatan ini ya, kan tadi susah untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya nggak susah gitu. Jadi kan Kak Hima bilang sendiri bahwa ya tinggal tergantung akunya sendiri gitu kan, mau atau tidak maju di situ. Nah sekarang kita kembali lagi yuk, kita merapat lagi yuk. Sadar gak sih bahwa Kak Hima itu satu, sudah memiliki banyak pengalaman dengan kantor yang tadi satu aja udah 13 tahun, tapi banyak hal-hal yang menuju ke jenjang yang itu mungkin itu sudah 2 digit pasti kan? Iya. Nah dari 2 digit begitu, gaji 2 digit yang tiba-tiba mencari pekerjaan yang harus turun dari nilai atau nominal itu gitu, itu sangat membuat sakit begitu kan, kecewa. Tadi berapa, 9 gitu ya? Apanya nih yang 9? Nilai angka kekecewaannya tadi. Oh iya, gitu? kecewanya tuh lebih kayak kenapa sih yang udah dibangun bisa runtuh dalam sekejap gitu. Itu kayak di luar kendali, karena kan udah ya udah kayak kok bisa gitu. Bisa ya bagaimana lagi. Oke, tadi bagus banget untuk pertahanan diri kakak gitu, residensi yang terhadap Kak Hana, Kak Hima sendiri gitu kan, sudah memenuhi tahapan-tahapan yang ya daripada aku
gini, lebih baik aku banyak kegiatan yang ternyata itu positif gitu dan sangat berguna gitu bagi dirinya Kak Hima. Bahkan dari orang-orang yang mungkin bilangnya, ah ngapain sih kerja yang dulunya begitu, karena banyak orang emangnya harus di kantor. Sekarang dengan pekerjaannya kakak sendiri masih bisa hidup sampai sekarang, masih bisa bayar kosan, ngurusin 2 adik-adik, masih dibutuhin uangnya buat orang tua. Luar biasa sih kak, so keren banget. Aku terima kasih banyak buat waktunya. So pengalaman ini sangat buat close ini dong, kasih statement closing gitu. Aduh, apa nih? Apa coba kasih aja, apa ya menurut Kak Hima sendiri, Oh, ini statement closingnya apa buat hidup lebih hidup? lagunya The Massive aja. Oh boleh. Syukuri yang ada, hidup adalah anugerah. Asik. Amin, terima kasih kak, thank you Terima ya. kasih.